warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'aliyah dengan NIM 2119237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis plan saya, yaitu keripik singkong ibu. Tujuan dibuatkannya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Tabiin MPD. Keripik singkong ibu dengan logo seperti ini, dengan slogan keripik renyah dengan bumbu rahasia yang bikin nagih. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutif. Indonesia kaya akan flora dan fauna. Terlebih lagi di daerah pedesaan dan pegunungan yang sampai sekarang masih sangat mudah dijumpai. Misalnya saja pada kekayaan floranya. Indonesia mampu menghasilkan banyak jenis flora, di antaranya yang menjadi makanan pokok di berbagai daerah di Indonesia, seperti beras, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Namun kali ini yang saya pilih yaitu singkong. Tanaman singkong banyak dan sangat mudah dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Seluruh bagian tumbuhan singkong dapat dimanfaatkan mulai dari daun, batang, dan umbinya. Usaha yang saya pilih adalah keripik singkong karena di daerah pesawahan dan di daerah pekarangan di sekitar rumah saya ditanami berbagai tanaman, salah satunya singkong. Nah, saat panen hasilnya sangat melimpah sehingga memilih untuk dijadikan keripik. Mengapa memilih keripik? Karena keripik sangat disukai oleh banyak kalangan, terutama kalangan muda, dan cemilan yang tidak akan membuat bosan. Keripik singkong ibu. Label ini saya gunakan karena keripik yang saya buat menggunakan bumbu resep dari ibu yang rasanya sangat enak dan bikin nagih. Sehingga saya menamainya keripik singkong ibu. Semua orang yang mencoba keripik singkong ini merasa ketagihan, sehingga alasan inilah yang membuat saya mantap untuk memulai usaha walau kecil-kecilan. Pada latar belakang usaha, awal mula merintis usaha keripik singkong ibu karena banyaknya hasil panen di pesawahan dan pekarangan di sekitar rumah. Beberapa kali sudah dimanfaatkan untuk membuat makanan tradisional maupun makanan yang lainnya. Karena masih banyaknya stok hasil panen, maka dipilih keripik. Karena keripik merupakan makanan ringan yang disukai oleh semua kalangan dan tidak membuat bosan. Awalnya saya hanya mencoba membuat keripik singkong dan dibantu oleh ibu dalam membuatkan bumbunya. Dan ternyata hasilnya sangat enak dan membuat ketagihan. Karena pada saat itu membuat keripik singkong dalam jumlah yang sangat besar, akhirnya memilih untuk dibagikan kepada para tetangga dan sanak saudara. Dan mereka merasa ketagihan dan meminta untuk dibuatkannya kembali. Nah, pada saat inilah muncul ide untuk membuka usaha pembuatan keripik singkong. Awal mula pelanggannya memang saudara dan para tetangga. Namun kini sudah melebar sampai ke berbagai desa. Modal awal pembuatan keripik singkong ini berawal dari dana saya dan ibu. Karena singkongnya sudah tersedia, jadi dana digunakan untuk pembelian bumbu, untuk proses pembuatan dan pengemasan. Namun juga terkadang membeli singkong karena tidak pasti singkong selalu panen saat sedang ada pesanan. Usaha rumahan ini rencana akan dikembangkan ke berbagai daerah melalui jejaring sosial, sehingga dapat menarik minat para konsumen di berbagai wilayah yang lainnya. Untuk saat ini hanya menyediakan keripik singkong dengan varian rasa jagung manis, original, dan balado. Namun untuk kedepannya, rencananya akan terus berinovasi untuk menghasilkan berbagai varian rasa agar pelanggan tidak merasa bosan. Untuk menjamin kehalalan dan kesehatannya, produk keripik singkong ini juga sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan atau BPPOM tentang kelayakan bahan makanannya dan mendapat izin kehalalan dari MUI. Usaha rumahan ini memang masih berada di dalam rumah, namun dalam waktu dekat akan membuka toko yang tak jauh dari rumah, agar untuk lebih memudahkan, efektif, dan efisien dalam memproduksi keripik singkong. Analisis pasar dan pemasaran. Target pasar utama adalah sanak saudara dan para tetangga, serta masyarakat, terutama kalangan muda. Keripik singkong ini sering dikonsumsi oleh para kalangan muda dimanapun dan kapanpun, dan biasanya keripik singkong dijadikan untuk makanan para tamu dan stok atau persediaan di rumah oleh para ibu-ibu, sehingga saya yakin produk ini akan berkembang sesuai dengan rencana. Untuk strategi pemasaran produk ini yaitu yang pertama itu ada slogan keripik singkong, yaitu keripik renyah dengan bumbu rahasia yang bikin nagih.
Dan ada pembuatan toko yang nantinya khusus untuk memproduksi dan pemasaran. Dan produk ini bermitra dengan kantin-kantin sekolah dan warung-warung di sekitar untuk sementara. Menerima pesanan dalam jumlah banyak, promosi yang dilakukan dengan jejaring sosial, dan pelayanan di sini dilakukan dengan prinsip melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa melupakan kualitas. Nah, untuk analisis produk, bahan baku, proses, dan kapasitas, dalam pembuatan keripik singkong ini dibuat dengan singkong yang dipilih dengan kualitas yang baik dan dipanen dari hasil tanam sendiri. Kemudian diproses dengan tetap menjaga kebersihan serta mengutamakan rasa. Dalam sehari, produksi keripik singkong mampu mencapai 7 kg dengan berbagai varian rasa yang diminati oleh para pelanggan. Dalam penjualannya berkisar mulai dari Rp2.000 sampai Rp15.000 dan bisa saja lebih sesuai dengan pesanan. Usaha ini memang masih diproduksi dari rumah, namun rencananya dalam waktu dekat ini akan membuka toko di sekitar rumah khusus untuk memproduksi dan menjual keripik singkong. Pada analisis manajemen atau SDM, dalam menjalankan usaha keripik singkong ini, saya dibantu oleh ibu dan 2 kerabat lainnya. Karena kebetulan ibu juga seorang ibu rumah tangga. Saya mengambil alih dalam bagian pengemasan, membuat bumbu dengan dibantu ibu, serta pelayanan, dan 2 kerabat lainnya mengambil bagian mengupas singkong, mencuci, dan menggoreng. Pada saat produksi, agar berjalan efektif dan efisien, maka setiap pekerja yang telah menjadi bagian masing-masing pekerjaannya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tujuan. Nah, pada analisis keuangan, biaya produksi dan kebutuhan modal, yang pertama ada biaya produksi. Bahan-bahannya antara lain singkong, minyak goreng, kemiri, bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam, penyedap rasa, bubuk balado, dan bubuk jagung manis. Nah, yang volumenya berkisaran antara singkong dengan 7 kg, minyak goreng 3 kg, kemiri 1 kg, bawang putih 1 kg, bawang merah 1 kg, ketumbar 1 kg, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, bubuk balado 2 pak, bubuk jagung manis 2 pak, dan seluruh totalnya itu Rp228.000. Nah, untuk produksi dan biaya bahan baku keripik singkong ibu tiap hari menghasilkan 100 buah, tiap bulan 3.000 buah. Biaya bahan baku per satu produk adalah Rp2.000 dan biaya bahan baku per bulan yaitu Rp60.000. Nah, untuk kebutuhan modal diantaranya ada plastik kemasan, bak atau baskom, wajan besar, susuk dan saringan minyak, etalase, kompor, dan gas. Untuk produksi pendapatan dan biaya yaitu untuk penjualan per bulan yang bervolume 3.000 buah dengan jumlah 3.000 totalnya Rp9 juta. Untuk biaya produksi untuk bahan baku berjumlah Rp6 juta, biaya tenaga kerja untuk 2 orang yaitu Rp1 juta, dan biaya pemasaran dan kemasan berjumlah Rp350.000, sehingga keuntungannya adalah Rp1.650.000. Nah, rencana pengembangan usaha keripik singkong ibu memiliki varian rasa yang menarik. Bukan hanya original, namun ada balado, jagung manis. Dan kedepannya akan membuka varian baru, akan berinovasi varian baru lagi agar pelanggan tidak merasa bosan. Keripik singkong ibu ini dengan slogan keripik renyah dengan bumbu rahasia yang bikin lagi diproduksi oleh Alia. Nah, kesimpulan dari proposal ini yaitu proposal bisnis ini layak untuk dibiayai. Karena apa? Dari analisis usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Sekian yang dapat saya jelaskan dari proposal bisnis plan yang saya usung. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.